pariwisata holistik itu adalah semua kegiatan yang bisa ditampilkan dan dinikmati oleh semua orang dengan mengakomodir dan memberdayakan semua unsur yang ada, baik dari sisi orangnya, tua, muda, laki-laki atau perempuan, juga aksesorisnya, perlengkapan-perlengkapan yang digunakan, dan juga nilai tampilannya, liturgis, ekologis, dan budaya secara berkelanjutan. Ciri-cirinya, ketika unsur-unsur ini semua ada dalam kegiatan yang ditampilkan tersebut, maka menurut saya itulah pariwisata holistik. Dalam tingkat paroki katedral, baru-baru ini ketika bulan Oktober kita melakukan ziarah patung dari wilayah ke wilayah. Persiarahan Bunda Maria dari wilayah ke wilayah dibalut dengan nuansa inkulturatif, punya nilai tampilan dan juga punya nilai liturgis, dan itu disambut meriah oleh umat. Yang kedua, dalam rangka hari ulang tahun paroki, kita juga melakukan beberapa perlombaan yang mengakomodir unsur-unsur budaya yang bisa ditampilkan, seperti rangkuk alu, teka raga. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan, tetapi pada prinsipnya untuk pariwisata holistik yang kami maknai seperti itu. Pertama sekali setelah sidang diadakan sosialisasi. Sosialisasi itu dalam 5 misa di gereja katedral baru, dalam misa-misa di KBG dan misa wilayah. Dan yang kedua adalah TOT terbatas untuk Dewan Inti. Dalam rapat TOT terbatas untuk Dewan Inti supaya nanti memudahkan dalam penyusunan program, kemudian juga mengimplementasikannya, kemudian mengambil bagian dalam TOT di tingkat Vikepan yang diadakan oleh Puskos dalam kerjasama dengan Vikepan. Yang kedua, dalam rangka tahun pastoral pariwisata holistik itu ada launching misa pembukaan tahun pariwisata holistik tingkat paroki katedral, kemudian juga ada rekoleksi tahun pastoral pariwisata, lalu mengambil bagian dalam Festival Golokoe dan Festival Golocuru. Kemudian dalam rangka HUT paroki diadakan kegiatan. Yang pertama itu adalah perlombaan permainan tradisional rangkuk alu, kemudian ada juga tarik tambang, ada juga dalam rangka bulan kitab suci itu lomba cerdas cermat antara sekolah, lomba bertutur, kemudian juga ada pentasan antara sekolah, pentasan seni, kemudian juga ada kuliner yang melibatkan biara-biara dan juga kuliner umat. Kemudian dalam rangka tahun pastoral pariwisata holistik juga itu akan ada penanaman pohon di mata air di Baso di Matarai yang dikelola oleh PDAM, nanti akan dibuat tanggal 24 November yang akan datang. Kemudian juga hal-hal lain, hal-hal rutin. Tentu yang mau diusahakan sejak awal, gerak bersama pastoral pariwisata holistik ini bisa dijalankan secara sungguh-sungguh dan melibatkan semua unsur yang ada dalam paroki katedral. Saya kira begitu.
di sini bahwa dunia ini bukan milik kita saja. Jadi dunia ini milik kita semua, ibu ini milik kita semua, dan bagaimana kita semua bertanggung jawab untuk merawatnya. Bukan hanya tanggung jawab orang di tempat lain atau di paroki lain, tetapi ini adalah milik kita dan kita bertanggung jawab untuk merawatnya. Jadi dari situ kita bisa memberikan pesan khusus kepada umat ya. Oke, mari kita bersama-sama sebagai penghuni bumi ini untuk bersama-sama bertanggung jawab merawatnya. Pertama, menguatkan iman dari umat. Yang kedua, bahwa dalam kunjungan Bakti Bunda Maria mempererat tali persaudaraan antara umat di setiap KBG dan setiap wilayah. Untuk lebih lebih memahami, lebih mengenal tentang doa Rosario. Kunjungan kami ke sana selain untuk dari segi imannya juga menyadarkan masyarakat akan kepentingan dari pelestarian lingkungan itu. Nah, dapat kami petik bahwa manfaat dari pariwisata dapat menenangkan, dapat mengagungkan, dapat memunculkan nilai keindahan dari kesuguhan atau kesejukan alam yang ada di sekitarnya. Dan sebagai kaum muda sendiri, kami menyadari bagaimana pentingnya nilai budaya ini masuk dalam nilai religi. Karena apa teman-teman? Nilai religi ini juga memuat nilai kehidupan, nilai sosial, nilai ketuhanan yang sangat erat dengan budaya kita, di mana budaya ini memuat nilai perilaku kita, tradisi, dan kebiasaan kita sehari-hari. Tugas kami sebagai pelatihan sekaligus dengan usaha UMKM dari Karya Murni ini, kami sangat didukung oleh paroki dan pastor paroki dan paroki kami. Antara lain, di mana setiap ada kegiatan seperti festival yang sudah kita laksanakan di Dolo Koe, Dolo Curu, dan juga di Katedral, selalu kami diikutsertakan. Kami semakin tahu dan mengetahui kebutuhan masyarakat. Jadi kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Karena sering sekali yang kami buat itu, bukan begini, maunya begini suster. Contoh kemarin itu, mana untuk yang kami yang para bapak suster, yang laki-laki semuanya untuk ibu-ibu. Oh iya, saya akan berpikir ke sana. Jadi saya semakin kreatif ke depan untuk mengembangkan karya ini sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Ya, harapan kami untuk paroki juga dan keuskupan, ya kalau ada kegiatan seperti itu bolehlah mengundang kami, dan kalau ada kebutuhan baik itu untuk dipakai sendiri, dipakai gereja, dipakai oleh missioner, segalanya itu boleh menghubungi kami.
itu yang kami inginkan supaya ada tetap pekerjaan kami. Begitu, Romo.